ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sudah manggil, baik. Bukan lagi menggigil kedinginan itu enak, dingin. Gigil ketakutan. Pernah di zaman Nabi Sulaiman lagi kumpul seperti itu jamaahnya, sahabat-sahabat Nabi Sulaiman biasa minta wejangan, minta ilmu, belajar ke Nabi Sulaiman. Nah, pada saat itu bapak-bapak ada sahabat Nabi Sulaiman duduk di pojok. Nah, ada di pojok kan duduknya. Ya kan? Duduknya di pojok. Begitu sedang rame-rame di situ ada yang bertanya masalah customernya, ya kan? Itu sudah prepositionnya sudah kita booking juga. Wah, master plan bisnis sudah mantapnya. Lah dia tuh yakin tahun ini prospek produkku naik sekian persen, omsetku menaik sekian persen. Tahu-tahu rezeki Allah yang ngatur, bukan kita. Omset kita malah menurun. Ketika kita tidak peduli kan kita pikirkan kadang menaik. Jadi rezeki itu urusan kita boleh berusaha tapi Allah lah yang menentukan. Mudah-mudahan ketika kita berusaha kita tahu waktu rahasianya, insya Allah beringat dengan kehendak Allah. Kehendak kita harus mengikuti kehendak Allah. Jangan kita paksakan Allah mengikuti kehendak kita. Kebanyakan manusia itu memaksakan dirinya supaya Allah mengikuti kehendak dirinya. Kita harus mengikuti keinginan Allah. Apa inginnya Allah? Itu yang kita tafakur lagi. Dengan puasa, apakah yakin puasa kita bisa menjamin kita masuk surga, selamat dari neraka? Tidak. Kita tes dulu. Tafakur diri kita. Banyaklah puasanya apa banyak tinggalnya? Apalagi biasanya begitu datang puasa, mulai musim panen. Nah, mulai sibuk kan? Ya itu ujian dari Allah. Wah, jauh rasanya. Itu selamat. Apalagi nak sampai puasanya betul-betul penuh dengan keimanan, ketakwaan dalam puasa. Lagi puasa menjalankan ibadahnya full, baca Al-Qur'annya tamat 1 bulan dalam puasa 30 juz. Tamat. Ada yang tamat 1 bulan 30 juz selama puasa. 1 ayat aja belum. Berat. Nyala surga itu di mana? Pintu surga jauh. Ngandalkan haji, woi, sampai kini ngumpul duit dak kumpul-kumpul juga. Nah, berangkat. Ada sudah daftar masih lama, 20 tahun lagi antrinya. Umur lah 60. Jatah. Rasulullah aja umurnya di cuma sampai 63 tahun. Kalau kita ngikuti umur Rasulullah, jangan lebih-lebih dari Rasulullah. Tinggal 3 tahun lagi sampai dah antrian 20 tahun tuh. Wah, rasanya tidak sampai, woi. Jauhnya nak masuk surga. Nah, harus haji dulu, umroh dulu. Iya kan? Andalkan apa? Nah, mudah-mudahan Bapak, Ibu, 1 langkah kita dari rumah menuju takziah kita tulus ikhlas, kita nak ngaji di sekolah pacak berjamaah, sholat rami-rami. Tadi sholat berjamaah. Coba kalau di rumah yakin tak sholat? Ya, salah ke masjidnya jangan di rumah, Pak. Belum tentu. Iya. Iya kan? Di rumah aja belum tentu kita nak ke masjid. Tak sholat aja. Bekilah, tegoi. Ya, masih panjang waktu. Bekilah, tata lewat ngantuk atau tidur. Lewat, ya kan? Nah, mudah-mudahan malam hari ini inilah jalan surga kita
Mudah-mudahan walaupun kita membaca sholawat 1 kali sholawat tadi, baca yasin tadi, ya kan? Kulhu dibaca, Anas dibaca, lah banyak yang dibaca tadi. Mudah-mudahan itu menjadi catatan amal ibadah kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 160. Apa kata Allah? Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Api baitun man ja'a, siapa saja orangnya. Man ja'a bil hasanati, melakukan suatu kebaikan, apapun bentuk kebaikannya. Bersedekah, mungkin datang ke tempat takziah, berbondong-bondong, ya kan? Selawatan apa bacanya tuh kalau ngasih apa namanya? Perbekalan, ya kan? Ada yang ngasih beras secanting, ada yang bawa ayam mungkin, ada yang ngasih amplop mungkin, ada yang ngasih 1000 2000 dalam baskom mungkin. Kalau itu ikhlas karena Allah, bisa jadi itulah yang menjadikan kita selamat. Apapun sekecil apapun amal ibadah kita akan dinilai di sisi Allah. Jangan kita remehkan sekecil amal ibadah kita. Ya kan? Jangan nunggu kita jadi orang alim dulu. Among kita lah, susah kita. Nak belajar ngaji dulu, nak ngaji dulu, ya kan? Tapi yang jelas sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu haqqun minallah ataupun haqqun minas, pasti ada ganjarannya. Apa ganjarannya? Falahu asru amsalihha. Allah akan membalas 10 kali lipat pahalanya. Nah, iya kan? Jadi jangan takut-takut bapak-bapak. Ada makanan di sini kok, makan. Jangan takut-takut. Woi, makan sampai orang meninggal tuh cak mano kelak. Iya kan? Cak mana hukumnya? Makan. Orang sedekah, ya kan? Makan. Ya makan mubazir. Inna mubaziro ikhwanu setan. Justru tidak kita makan, kita jadi kawan kita mubazirkan makanan. Ya kan? Kalau yang punya rumahnya ikhlas, tulus, tidak memberatkan, itu juga bukan keluar dari kantong dari bapak-bapak yang ngasih tadi selama 3 hari ke situ kan. Balik lagi sedekah. Makan. Ya kan? Jangan dimubazir. Nah, jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat dari kegiatan. Memang ikut ada dari Rasulnya. Sama Rasul tidak ada, ya kan? Dari yasinan kan? Nah, tapi di situ mengandung nilai kebaikan yang itu yang kita lakukan. Itu ada mukadimah tuh. Kita masuk 1 ayat. Baiklah, bapak-bapak. Sampai mengapa nih sampai bawa ke alam kuburnya jenazahnya. Fa'idal maratumul mardu awil mayita. Pakulu khairo, ucapkanlah yang baik di bakumu, ngomong-ngomong yang buruk. Jangan sekali-kali mengatakan si mayit itu, wai, tasoilah yang mati. Tidak boleh. Ya kan? Wai, gitu kan? Nyoto orang ini diceritakan keburukannya, tidak boleh. Larangan. Rasulullah tidak menyuruh itu, tidak boleh. Makanya biasanya ketika si mayit meninggal, ketika setelah selesai dimandiin, pada kibayanya dimandikan, dikafani, disolatkan sebelum dibawa ke kuburan atau waktu di masjid, ketika sebelum itu jenazah dibawa, ditaruh di atas pundak. Nah, di situ ada yang memberi komando. Alat kebagusnya tokoh agama di situ, Pak Imamnya, Pak Khotibnya mungkin menyampaikan, harus menyebutkan tas'anu ala hadal mayit, atau kalau dia tino kaifa tas'alu ala hadihil mayitati. Macam mana baca bahasa Arab, jangan kayak bahasa Arab, bahasa kita baik, bahasa Rejang. Macam mana? Harus ngomongkan dulu, ceritakan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah takziah, almarhum selama hidup di desa ini sudah lama bergaul dengan kita. Mungkin ada kata-katanya yang tidak baik, mungkin ada makan minumnya yang sudah kita minum, mungkin ada yang belum kita ikhlaskan, ya kan? Nah, pada hari ini, ya kita ucapkan seperti itu. Menurut bapak-bapak, terhadap mayit ini, apakah mayit ini termasuk orang yang baik? Baik. Nah,
harus ngomong baik. Tetap walaupun dia buruk. Tukang adu ayam meninggal tetap baik. Kita sebagai umat harus tetap mengatakan dia orang yang baik. Karena itu anjuran dari Rasulullah. Qulu khair. Ucapkanlah yang baik-baik. Ya kan? Mengapa kita harus mengucapkan yang baik-baik? Fa inal malaikata yaqulu mata kulun. Sesungguhnya ketika mayit itu mulai sudah dikapani, sudah dimandikan, dikapani, sudah disolatkan, malaikat itu masih di situ. Malaikat Jibril terus mengiringi kita di situ. Aduh, di situ hadir, kita banyak nampak. Para malaikat mengaminkan siapapun yang hadir di sana. Makanya ketika jamaah menjawab, bagaimana keadaan mayit ini? Baik. Semua menjawab baik. Baik. Nah, pada saat itu jawaban itu tadi diaminkan oleh malaikat. Sudah akan dilakuin kan? Nah, mungkin dengan cara bahasa kita. Begitupun kepada orang yang sakit, ucapkanlah yang baik, yang baik. Kita datang ke orang yang sakit, minta doanya, karena ada malaikat yang mengaminkan di sana. Nah, itu. Ketika jenazah sudah disolatkan, sudah diucapkan baik tadi, ditaruhlah ke atas pundak, baru dibawa ke alam kubur. Wah, kalau kita alam kubur lagi panjang lagi kok. Tidak selesai kita malam kok, lain kali bela. Kita lanjutkan lagi, tidak tinggal 2 lagi. Insya Allah sudah selesai kok, sudah gitu kan. Ayo Pak, dari pagi kok Pak. Nak ngejar psiko tidak coba makan gitu. Kata tadi apa? Saya berdua tadi itu pas di jalan, kawan tadi kan sudah ngasih peringatan sama Ustaz Dita tadi kan, saya berdua tadi kan sama Ustaz Dita. Begitu mulai megang setir mobil, dah kita makan dulu Pak, di situ baik kita makan. Di situ tadi. Oke lah kalau cukup rakyat gitu. Ngasih kode. Sampai kini akhirnya belum juga makan. Karena kita ngatur waktu, kita ngatur. Nanti Allah berencana lain. Nah ini, jangan sekali kita mengatur waktu tadi kan. Baru tahu kita rahasianya. Nah itu. Yang keberapa? Yang kedua lagi. Yang keenam. Walladina yamutu tatal hadmi. Orang yang meninggalnya dijadikan meninggalnya oleh Allah, dia akan menjadi syahid akhirat. Siapa mereka? Walladina yamutu, orang-orang yang meninggal tata hadmi, meninggalnya ditimpa reruntuhan, tanah longsor, lagi gali lubang, keruntuhan tanah dalam lubang, lagi nambang emas, iya kan? Tapi waktu sebelum berangkat nambang emas dari rumah, lihatnya dulu. Buka pintu, langkah 1 langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku langkahkan kakiku ya Allah. Ini mencari nafkah ya Allah. Untuk memenuhi kewajibanku ya Allah. Semata-mata ikhlas karena untuk ibadah padamu ya Allah. Mulai kita melangkah sudah nilai ibadah. Begitu masuk lubang, pas nokok batu, rongsor. Ketimpa kita batu, mati kita dalam lubang. Sahid. Nah, jangan nak kelobang adu ayam dulu, main domino dulu, wah, las jago kelobang kita. Wah, hati-hati, jangan dulu. Belum tentu mati sahid itu, ya kan? Makanya bapak-bapak, ibadah itu bukan hanya kita sholat aja. Mencari nafkah kita, mulai langkah 1 langkah dari rumah. Kalau kita niatkan karena Allah. Kewajiban kita untuk menghidupkan keluarga kita, nafkah kita kepada keluarga. 1 langkah kita jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Mati kita dalam berusaha untuk memenuhi keluarga kita, mencari nafkah karena Allah tadi. Kita matinya mati syahid. Nah, mungkin ada di antara kita kan yang mengalami itu, di antara yang 7 tadi, yang sudah 6 tadi kan. Nah, jadi bapak-bapak saya ingatkan, banyak yang ketambang enggak? Jadi mulai baca besok, mulai buka pintu, baca bismillah, niatkan dari rumah, mulailah. Segala perkara itu dimulai dari niat. Bangun tidur kita, niatkan lagi, murnikan lagi niat kita kepada Allah. Insya Allah setiap langkah kita jadi nilai
ibadah. Nah, itu yang keenam, yang terakhir. Yang terakhir. Apa yang terakhir? Yang nomor ketujuh kata Rasulullah, wal mar'atu tamutu bi jum'i syahid. Yang terakhir kata Rasulullah, kalau ada seorang wanita ia meninggal dunia, meninggalnya dalam kondisi lagi melahirkan. Syahid, dia termasuk golongan orang-orang yang meninggal matinya syahid. Ada di antara keluarga kita yang meninggal lagi melahirkan? Ada. Nah. Jadi jangan kita dengar cerita zaman dulu dah Pak, Bu. Kalau zaman dulu, kalau ada orang yang meninggal melahirkan, meninggal lagi hamil, jadi kuntilanak. Ya kan? Nah, itu cerita, itu micu, tidak ada tuh. Justru orang yang meninggal lagi melahirkan, atau lagi hamil dia melahirkan, syahid, perjuangan antara hidup dan mati. Bapak-bapaknya baik, aduh merasakan. Ya kan? Ibu, sakit tak melahirkan tuh Bu? Payah tak Bu? Susah? Rasa hidup rasa mati? Di situ mulai itu, wah colok aku melahirkan iga, wah saro. Colok aku hamil iga, tobat ampun. Wah tahun woi. Coba aku lah iga, woi. Colok sudah setahun anak lalu pun itu hamil lagi. Hati-hati. Ibu, kalau ibu punya anak ibu waktu ibu melahirkan, ada dua pilihan. Kata dokter, kalau ada masalah waktu melahirkan, datangi suaminya. Pak, atau dokternya sendiri punya pilihan. Iko yang selamat, Iko. Kalau tidak ibunya, anaknya kok. Runding dokter tadi, siapa yang kita selamatkan kok? Anaknya apa ibunya? Ya kan? Konsultasi dulu kayak keluarganya. Cak mana kok? Selamatkan ibunya, apa anaknya? Apa yang harus kita pilih? Nah, dalam ilmu fikih, kalau terjadi seperti ini, pilihlah umuha, ibunya yang harus lebih diselamatkan dulu daripada anaknya. Biarlah anaknya meninggal, yang penting ibunya selamat. Ya kan? Jangan pula berpikiran biarlah anaknya biar selamat lah, tak cari lagi ibu yang muda, ibu yang baru. Jangan, tak boleh begitu itu. Selamatkan ibunya, biarlah anaknya yang meninggal. Karena dua pilihan. Mengapa demikian? Artinya istimbat para ulama, kalau anaknya yang dipilih selamat, anak tidak bisa bikin ibu. Ya kan? Kalau ibunya selamat, bisa bikin anak lagi. Itu. Ya kan? Ibu. Halo. Nah. Di akhirat nanti bapak-bapak